Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Nenggolan dengan NPM 2301081042, Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang dinamika dan fenomena perpajakan di Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih jenis dinamika fenomena perpajakan di Indonesia. Itu ada 4 dinamika fenomena. Yang pertama itu ada pengampunan pajak, yang kedua transformasi manual ke digital, yang ketiga harmonisasi peraturan perpajakan, dan yang keempat ada pajak ekonomi dan digital internasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan dinamika dan fenomena perpajakan yang pertama. Jadi yang pertama itu ada pengampunan pajak atau tax amnesty. Itu merupakan kebijakan untuk membebaskan sanksi pajak bagi wajib pajak yang secara sukarela melaporkan aset yang selama ini tidak dilaporkan. Tujuannya itu untuk meningkatkan penerimaan negara dan memperluas basis data pajak. Untuk cara pelaksanaannya, pemerintah mengesahkan undang-undang yang memberikan jangka waktu tertentu bagi wajib pajak. Wajib pajak yang ingin ikut serta harus mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan dan membayar uang tebusan dengan tarif yang jauh lebih rendah. Sebagai imbalan, mereka tidak akan dikenakan sanksi administrasi atau pidana pajak. Contoh kasusnya itu pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menawarkan program pengampunan pajak. Seorang pengusaha memiliki aset berupa properti di luar negeri yang tidak pernah dilaporkan. Melalui program ini, ia hanya perlu membayar uang tebusan dengan tarif rendah untuk melaporkan aset tersebut, dan ia terbebas dari sanksi pajak di masa lalu. Dan yang kedua itu ada transformasi manual ke digital, merupakan pergeseran sistem pajak dari cara manual menjadi serba digital. Itu tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Untuk cara pelaksanaannya, pemerintah membangun platform teknologi informasi seperti portal e-filing, e-faktur, dan e-billing. Wajib pajak diwajibkan menggunakan platform ini untuk mendaftarkan diri, melaporkan pajak, membuat faktur, dan melakukan pembayaran secara online, menggantikan proses manual yang berbasis kertas. Contoh kasus transformasi manual ke digital itu, sebelum tahun 2014, perusahaan harus mencetak faktur pajak secara manual yang rentan pemalsuan. Pemerintah kemudian mewajibkan penggunaan e-faktur. Kini perusahaan membuat faktur pajak secara elektronik yang langsung terhubung dengan DJP sehingga mengurangi penipuan dan mempermudah pengawasan. Dan yang ketiga itu ada harmonisasi peraturan perpajakan. Itu merupakan upaya menyelaraskan berbagai aturan pajak menjadi satu payung hukum yang lebih sederhana dan adil. Tujuannya itu untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil, sederhana, dan stabil, serta menghilangkan tumpang tindih, celah hukum, dan diskriminasi dalam perpajakan. Cara pelaksanaannya itu, pemerintah dan DPR mengesahkan satu undang-undang baru seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang merevisi dan menyatukan berbagai aturan pajak yang sebelumnya tersebar di beberapa undang-undang. Pelaksanaannya meliputi penyesuaian tarif, penambahan jenis pajak, dan penyederhanaan prosedur. Contoh kasus harmonisasi peraturan perpajakan itu, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP mengubah banyak aturan. Salah satu contohnya adalah kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak 2022. Ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan meningkatkan penerimaan negara. Dan untuk dinamika fenomena yang terakhir itu, ada ekonomi digital dan pajak internasional, merupakan tantangan dalam memungut pajak dari perusahaan digital global yang beroperasi lintas batas tanpa kantor fisik. Untuk cara pelaksanaannya itu, pemerintah mengeluarkan peraturan yang menetapkan bahwa perusahaan asing penyedia layanan digital seperti Netflix atau Google yang tidak memiliki kantor fisik di Indonesia wajib menjadi pemungut PPN. Perusahaan ini kemudian harus memungut PPN dari konsumen Indonesia dan menyetorkannya ke kas negara. Contoh kasus ekonomi digital dan pajak internasional itu, layanan streaming seperti Netflix tidak membayar PPN di Indonesia. Namun, pemerintah sekarang mewajibkan perusahaan digital asing
untuk memungut PPN dari pelanggan di Indonesia. Hasilnya, tagihan bulanan Netflix kini sudah termasuk PPN 11% yang disetorkan ke kas negara, menciptakan keadilan pajak. Jadi, untuk kesimpulan video yang saya buat itu, yang pertama, dinamika perpajakan di Indonesia menunjukkan adaptasi yang cepat terhadap tantangan global dan domestik. Yang kedua itu, ada digitalisasi dan harmonisasi adalah kunci untuk sistem pajak yang efisien dan adil. Dan yang terakhir itu, ada pajak bukan hanya soal penerimaan, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Baik, cukup sekian video yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.